Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello Delvers. Di video kali ini sejarah mengenai tragedi penerbangan Emery Worldwide dengan nomor penerbangan 17 akan dibahas. Berdasarkan laporan akhir yang dikeluarkan oleh Biro Investigasi Amerika atau NTSB di tahun 2003, ada 3 orang kru kokpit di dalam penerbangan 17. Yang pertama adalah seorang kapten bernama Kevin Stables. Usianya 43 tahun, beliau bergabung dengan maskapai di tahun 1994 dengan 13.329 total jam terbang. Kemudian seorang first officer bernama George Land, 35 tahun, yang bergabung dengan maskapai ini di tahun 1996 dengan 4.511 total jam terbang. Dan kemudian ada seorang flight engineer bernama Russell Hicks, 38 tahun, yang bergabung dengan maskapai di tahun 1998 dan beliau telah mengumpulkan 9.775 total jam terbang. Pesawat yang terlibat dengan tragedi penerbangan 17 sendiri adalah sebuah pesawat DC-8 dengan registrasi N8079U yang telah mengumpulkan sekitar 84.447 total jam terbang dan telah berusia sekitar 30 tahun. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada penerbangan Emery Worldwide 17, kita akan take off ke kronologi. Pada tanggal 16 Februari tahun 2000, sebuah pesawat DC-8 dioperasikan oleh maskapai kargo yaitu Emery Worldwide. Pesawat itu dioperasikan dengan nomor penerbangan 18 yang akan terbang dengan rute Bandara Dayton, Ohio menuju ke Bandara Reno, Nevada. Di dalam penerbangan 18 itu, Kapten Kevin Stables ikut tapi tidak bertugas sebagai pilot, hanya sebagai penumpang. Penerbangan 17 tiba sesuai dengan jadwal yang seharusnya di Bandara Reno sekitar pukul 16:42 sore waktu setempat. Kemudian ketika pesawat itu akan berangkat lagi dari Bandara Reno menuju ke Sacramento, pesawat tersebut berganti dengan nomor penerbangan 17 dan Kapten Kevin Stables bertugas sebagai pilot penerbang. Pesawat tersebut kembali mengudara pada pukul 17:55 sore waktu setempat menuju ke Sacramento. Penerbangan yang normal dan juga lancar hingga pesawat mendarat sekitar pukul 18:15 sore waktu setempat. Setelah pesawat DC-8 itu mendarat di Sacramento, penerbangan 17 kembali terjadwal untuk terbang menuju ke Ohio. Di Bandara Sacramento itulah kemudian muatan kargo dimasukkan ke dalam pesawat. Sambil menunggu kargo dimasukkan ke dalam pesawat, kedua pilotnya melakukan take off briefing. Kemudian pada pukul 19:32 malam waktu setempat, flight engineer melaporkan kepada kedua pilot bahwa pintu dari ruang kargo telah ditutup. Beberapa saat setelahnya kemudian dari rekaman CVR penerbangan 17 terdengar penerbangan itu telah diberikan izin untuk taksi oleh petugas menara kontrol. Maka kemudian saat itu dilakukan pemeriksaan daftar checklist taksi. Penerbangan 17 menuju ke runway 22L dan mereka bersiap untuk lepas landas. Sebelum lepas landas, jelas krunya mempersiapkan pesawat untuk lepas landas dan salah satu prosedur sebelum lepas landas adalah kembali melakukan before take off checklist. Hasil pemeriksaan dari kedua pilot itu menunjukkan bahwa pesawat dalam kondisi baik. Penerbangan Emery Worldwide 17 itu kemudian mendapatkan izin dari menara kontrol untuk take off dari runway 22L. Pesawat mulai meluncur di runway. Dan saat itu juga ada tambahan informasi dari menara kontrol agar ketika pesawat itu mengudara, mereka menginformasikan kepada pihak menara kontrol agar setelah pesawat itu take off, menara kontrol bisa memandu penerbangan 17. First officer yang bertugas sebagai pilot penerbang saat itu berkonsentrasi dengan tugasnya. Sementara kapten yang bertugas sebagai pilot monitoring membacakan kecepatan pesawat. Terdengar dari rekaman CVR penerbangan 17, kapten menyebutkan 80 knot V1 rotate. Kemudian roda pendaratan bagian depan itu mulai terangkat meninggalkan landasan pacu. Pesawat mengudara sekitar pukul 19:47 malam waktu setempat. Namun ketika hidung pesawat itu terangkat, kedua pilot mulai menyadari ada sesuatu yang salah dalam penerbangannya. Hidung pesawat terlalu naik dan sudutnya curam. Hingga kemudian ada kata-kata dari kapten yang memperingatkan first officer mengenai bagian ekor pesawat. Karena jika hidung pesawat terlalu naik, ekornya bisa terlalu turun dan bisa terjadi tail strike. Hanya beberapa detik kemudian pesawat itu mulai mengudara dan semuanya nampak normal awalnya. Tapi kemudian lagi-lagi kapten mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dengan penerbangan itu. Dan first officer juga merasakan hal yang sama. Dan dalam detik-detik berikutnya tiba-tiba saja pesawat itu
itu roll ke kiri. Menyadari situasi penerbangannya ini tidak baik, maka kemudian first officer memutuskan untuk kembali menuju ke bandara keberangkatan mereka di Sacramento. Hal yang langsung dilakukan oleh Captain adalah melapor pada menara kontrol bahwa mereka memiliki masalah dalam penerbangan dan akan segera kembali ke bandara. Saat upaya untuk membelokkan pesawat, first officer mengatakan kepada Captain bahwa sepertinya ada masalah dengan central gravity di dalam penerbangan itu. Ia mencoba untuk memperbaiki posisi pesawat dengan mengatur elevator. Tapi kemudian first officer mengatakan ada yang salah dengan elevator di pesawat ini. Beberapa saat setelah hidung pesawat naik, kemudian tiba-tiba saja hidung pesawat turun, kembali naik lagi, dan hal itu merupakan hal yang tidak wajar dalam sebuah penerbangan ketika pesawatnya baru saja lepas landas dalam upaya pendakian. Setelah hidung pesawat naik, kemudian hidung pesawat itu turun, kedua pilot berupaya untuk memperbaiki kembali posisi pesawat agar tetap stabil, yaitu mencoba untuk menurunkan hidung pesawat. Saat itu upaya yang dilakukan oleh kedua pilot berhasil, tapi hanya dalam beberapa detik setelahnya hidung pesawat terlalu turun hingga kemudian bunyi peringatan GPWS terdengar. First officer meyakini pesawat ini mulai turun dengan cepat. Yang dilakukan oleh kedua pilot di penerbangan ini adalah mereka harus mengendalikan pesawatnya karena hidung pesawat terlalu naik, kadang terlalu turun, dan bukan hanya itu, pesawat bank ke kiri. Dan yang dikatakan oleh Captain adalah agar first officer membuat pesawat itu berbelok ke kanan. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh kedua pilot selain mencoba untuk tetap memperbaiki posisi pesawatnya hingga pesawat ini tiba di bandara Sacramento. Saat itu first officer terdengar meminta bantuan flight engineer untuk menambahkan power karena dia akan mengatur elevator di pesawat. Tapi rupanya upaya untuk mengendalikan pesawat itu masih tetap tidak bisa dilakukan. Ketika pesawat itu mulai berbelok menuju ke bandara Sacramento, kedua pilot sempat bingung di mana posisi bandara karena kondisi yang gelap. Dan upaya yang harus dilakukan oleh kedua pilot adalah mendaratkan secepatnya pesawat yang sedang mengalami masalah ini. Nah, di rekaman CVR dari penerbangan 17 ini terdengar pembagian tugas di momen-momen kritis yang dilakukan oleh Captain ini benar-benar sangat baik, di mana ketiga kru kokpit ini benar-benar melakukan tugasnya, kemudian mereka fokus untuk bisa mendaratkan pesawat dengan aman. Namun yang terjadi dalam penerbangan 17, ketika pesawat ini semakin dekat dengan runway untuk pendaratan, tiba-tiba saja pilot semakin kehilangan kendali dari pesawat. Hingga kemudian secara tiba-tiba pesawat itu jatuh sekitar 1 mil dari runway. Pesawat jatuh sekitar pukul 19:51 malam waktu setempat, hanya sekitar 3 menit setelah pesawat lepas landas. Sesuatu yang mengejutkan terjadi setelah pesawat itu jatuh. Pesawat DC-8 milik penerbangan 17 itu jatuh di tempat pembuangan mobil, sehingga kemudian setelah pesawatnya jatuh menghantam tanah, terjadi ledakan yang sangat besar. Setelah tercipta bola api raksasa, ledakan beberapa kali terjadi lagi. Api yang sangat besar dan juga asap terlihat membumbung ke udara. Layanan kedaruratan dari bandara segera menuju ke lokasi kecelakaan. Namun ternyata karena melihat kondisi ledakan yang sangat besar, kondisi api yang berkobar dan asap terus mengepul ke udara, mereka mengatakan tidak ada harapan untuk evakuasi atau penyelamatan terhadap 3 kru di dalam pesawat. Dan memang benar ketiga kru dinyatakan meninggal dunia. Keesokan harinya, tim investigasi NTSB tiba di lokasi kecelakaan dalam kondisi terkejut. Mereka harus melihat kondisi jatuhnya pesawat di antara ratusan mobil di tempat pembuangan mobil itu. Hal yang sangat sulit adalah ketika mereka harus menyelidiki bagian-bagian dari pesawat, sementara bagian-bagian dari pesawat itu telah bercampur dengan bagian-bagian mobil yang telah terbakar di wilayah yang cukup luas. Walaupun ada dugaan mengenai kemungkinan penyebab dari jatuhnya penerbangan 17 adalah karena kondisi kargo yang dimasukkan ke dalam pesawat dan juga kondisi kargo yang mungkin terlepas pada saat penerbangan, tapi ternyata hasil penyelidikan NTSB tidak membuktikan hal itu terjadi. NTSB kemudian melakukan penyelidikan dari rekaman CVR dan juga FDR. Rekaman CVR diperiksa oleh tim investigasi, namun mereka tidak menemukan adanya hal yang aneh, meskipun first officer memang mengatakan bahwa kemungkinan ada keanehan pada central gravity pada pesawat tersebut. Tapi NTSB sudah melakukan pemeriksaan dan tidak ada yang aneh dengan central gravity dari penerbangan itu. Hingga kemudian ketika tim investigasi melanjutkan penyelidikan rekaman CVR, mereka mulai mendengar adanya clue, yaitu kata-kata dari first officer yang menyebutkan elevator tidak merespon input dari pilot. Nah, untuk memastikannya, tim investigasi beralih pada data FDR dan mereka juga melihat fakta bahwa elevator tidak merespon input dari pilot. Nah, karena ada clue ini, maka tim investigasi memfokuskan penyelidikan pada bagian elevator pesawat untuk menemukan apakah
apakah ada masalah pada bagian elevator, tim investigasi kemudian mengambil bagian elevator pesawat untuk diselidiki. Mereka mencoba memeriksa push rods yang merupakan bagian penting dari mekanisme elevator. Bagian itu akan mengatur pergerakan elevator naik dan turun. Ada 2 push rod di pesawat DC-8, yaitu push rod untuk bagian elevator kiri dan push rod untuk bagian elevator kanan. Ketika dilakukan pemeriksaan, mereka menemukan adanya kerusakan pada bagian push rod, namun jenis kerusakannya berbeda. Yang kanan terlihat rusak bukan karena dampak kecelakaan, tapi memang seperti gesekan yang sudah terjadi sebelum kecelakaan. Uji coba push rod dilakukan pada pesawat DC-8 yang lainnya untuk memastikan apa yang harusnya dan mungkin terjadi selama penerbangan 17. Namun uji coba itu berkali-kali gagal hingga kemudian pada uji coba terakhir, sebuah hasil memberikan bukti pada tim investigasi mengenai apa yang mungkin terjadi pada penerbangan 17. Tim investigasi cukup yakin bahwa masalah yang dihadapi oleh penerbangan 17 tidak terlepas dari perawatan pesawat itu sendiri. Tim investigasi cukup yakin bahwa masalah pada push rod ini adalah karena adanya mur dan baut yang tidak terpasang dengan baik. Untuk memastikan bagaimana perawatan pesawat DC-8 yang mengalami kecelakaan itu, tim investigasi kemudian membuka catatan perawatan pesawat. Dan kemudian catatan perawatan pesawat itu menunjukkan 3 bulan sebelum kecelakaan, pesawat DC-8 diperbaiki oleh TTS atau Tennessee Technical Service, dan semua laporannya menunjukkan tidak ada keanehan dan semuanya baik-baik saja. Setelah itu, catatan pesawat yang lainnya menunjukkan bahwa 12 minggu sebelum kecelakaan, lagi-lagi pesawat DC-8 yang mengalami kecelakaan itu diperbaiki, yaitu ada penukaran pada bagian elevator damper. Elevator damper yang ditukar ini terletak dekat dengan control rod. Karena tim investigasi penasaran bagaimana cara mekanik dari maskapai untuk menukar bagian dari elevator damper itu, maka tim investigasi mengunjungi mekanik yang memperbaiki pesawat itu 12 minggu lalu. Kemudian tim investigasi meminta bantuan mekanik itu untuk menunjukkan bagaimana cara penukarannya. Tapi ternyata tim investigasi menemukan bahwa justru mekanik ini telah mengakali cara untuk membuka bagian-bagian belakang pesawat ini. Dengan kata lain, mekanik maskapai tidak melakukan perawatan pesawat sesuai dengan prosedur. Pada saat penukaran elevator damper ini, ternyata ada hubungannya dengan push rod. Nah, ketika mereka membuka push rod itu, elevator ditaruh atau diposisikan ke posisi di bawah. Kemudian setelah itu murnya kembali dipasang, tapi bautnya tidak. Nah, disinilah kemudian tim investigasi yakin bahwa ada kelalaian ketika pemasangan baut dan mur. Sepertinya saat itu mur memang terpasang, tapi bautnya tidak terpasang atau berada di luar pesawat dan tidak disadari juga oleh mekanik dari maskapai. Ada satu pertanyaan dari tim investigasi kepada mekanik maskapai, kenapa ia menukar elevator damper? Dan mekanik itu mengatakan bahwa TTS telah melakukan kelalaian, yaitu kesalahan pemasangan elevator damper. Jadi sebenarnya tim investigasi juga tidak bisa membuktikan apakah yang salah dari pihak TTS atau mungkin mekanik maskapainya. Namun yang pasti ada 2 mekanik yang memperbaiki pesawat DC-8 sebelum kecelakaan terjadi. Selama beberapa minggu penerbangan menggunakan pesawat DC-8 itu normal dan juga lancar tanpa adanya insiden yang berarti. Penerbangan masih tetap aman walaupun murnya longgar karena bautnya tidak terpasang. Sementara itu tim investigasi mencoba untuk memeriksa data penerbangan pada saat pesawat terbang dari Reno dan mendarat di Sacramento. Disitulah tim investigasi menemukan bukti dan mereka juga yakin bahwa mur di dalam penerbangan itu terlepas 8 menit sebelum pesawatnya mendarat di Sacramento. Nah, hal itu terlihat dari data di FDR dan juga ada keanehan yang dianggap oleh pilot karena pesawatnya sedikit terpental. Tapi tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi dengan penerbangannya. Mereka menganggap semuanya tidak ada masalah. Pesawat tetap bisa mendarat dengan aman karena push rod tidak dalam kondisi macet. Tapi beda halnya dengan ketika penerbangan 17 ini akan lepas landas dari Bandara Sacramento. Saat itu pesawat berakselerasi di runway. Ada perubahan atau peningkatan kecepatan udara dan elevator ini ditarik ke atas. Saat itulah push rod yang sudah terlepas ini akhirnya macet dalam posisi hidung ke atas. Tapi yang sangat menyedihkan adalah ketika ketiga kru kokpit ini berjuang mati-matian untuk menyelamatkan penerbangannya, tidak seorang pun dari mereka yang ternyata mengetahui bahwa ada masalah dengan elevator pesawat. Bahkan mereka juga tidak pernah tahu bahwa elevator pesawatnya macet karena kelalaian pihak lain. Maka kemudian tim investigasi NTSB menyimpulkan bahwa penyebab dari kecelakaan ini adalah karena
pengaturan elevator yang tidak tepat sehingga pesawat ini kehilangan posisi yang stabil pada saat penerbangan. Dan faktor yang berkontribusi adalah pemasangan baut dan mur yang tidak sesuai dengan prosedur. Salah satu rekomendasi dari NTSB adalah mewajibkan semua operator DC-8 untuk melatih awak pesawatnya jika mengalami kerusakan pada elevator pesawat. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delvi yang membahas mengenai sejarah penerbangan Emery Worldwide 17. Satu lagi sejarah penerbangan yang aku sudah bahas dan semoga ini menjadi pelajaran penting bukan hanya untuk dunia penerbangan tapi untuk kita semua. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Coba cek dulu yang belum subscribe sekarang juga. Jangan lupa dinyalain lonceng notifikasi tuh, Kak Arif udah kasih jempol. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kata Kak Arif, jangan lupa di like juga nih videonya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Maskapai Emery Worldwide yang merupakan Worldwide. Di dalam pesawat itu, Captain Kevin Stables ikut agar setelah pesawat take off, menara kontrol bisa apa tadi? Dan bagaimana mekanik dari maskapai memperbaiki dan menukar sehingga pesawat itu tetap bisa saat itulah push road